Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, semua Habib di Indonesia adalah pembohong. Tidak ada Habib yang mengajarkan kitab. Tidak ada Habib yang mengajarkan ilmu. Tidak ada Habib yang mengajarkan keterampilan. Tidak ada Habib yang mengajarkan bagaimana hidup mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ada malah habaib itu mengajarkan untuk melawan pemerintahan yang sah. Yang diajarkan oleh para habib hanya satu, yaitu mencintai, mengagungkan, mengkultuskan para habib. Itulah ajaran satu-satunya yang terus ditebarkan kepada para muhibbin, kepada pribumi, kepada orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya. Dan karena itu sampai sekarang, mungkin karena terlalu dalam ajaran cinta Habib, ajaran mengkultuskan Habib, ajaran patuh kepada Habib, sehingga para muhibbin itu menjadi budak seperti kerbau yang dicongok hidungnya, sehingga manut nurut apa maunya Habib. Dan karena itu pula maka para muhibbin itu siap membela Habib mati-matian. Dan karena itu pula para muhibbin menjadi seperti makhluk yang setia pada majikannya. Diperbudak justru malah bangga, dijadikan gedibal malah merasa dimuliakan, dijadikan pesuruh merasa dia dihormati. Itulah kegoblokan para muhibbin. Kenapa? Karena Habib ini bukan keturunan Rasulullah. Maka sadarlah wahai para muhibbin, jangan kalian seperti manusia yang tidak ada harga dirinya. Jangan menjadi manusia yang tidak punya kemuliaan karena dijadikan gedibal oleh para habib. Jangan karena ditipu, dijamin masuk surga, lalu Anda siap mati sangit, bukan mati syahid. Para muhibbin, buka mata Anda, dengarkan, buka kuping Anda, telinga Anda, buka nurani Anda, buka mata hati Anda. Baca kitab, baca informasi, dengarkan apa yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat, bahwa Habib itu tidak lain adalah orang-orang yang membohongi umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena mereka bukan keturunan Rasulullah, tetapi ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tidak ada yang diajarkan oleh para habib kepada para muhibbin kecuali cerita-cerita khurafat. Misalnya, kakeknya bisa memadamkan api neraka. Pikir otak Anda. Buka mata Anda. Buka telinga Anda. Cari fakta dan bukti. Anda ditipu dengan cerita-cerita kalau kakeknya bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali sehari. Lah kalau sehari 70 kali bertemu Allah, padahal Rasulullah ketika hidup belum bertemu
cuma diberitahukan, ditunjukkan. Ini melebihi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kalian mau-maunya dibohongi Habib model kayak gitu? Kalian ditipu dengan cerita-cerita kalau Habib dengan suratnya yang ditempelkan kepada seorang mayat, lalu malaikat Mungkar Nakir memberikan disposisi, tidak akan menanyai itu mayat dan langsung masuk ke dalam surga. Itu cerita-cerita pembohongan yang luar biasa. Banyak sekali cerita-cerita yang lain. Katanya Indonesia ini adalah hadiah dari Tarim. Katanya Tarim itu adalah surga. Coba kalian pikir, kalau Tarim itu surga, kenapa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini tidak masuk ke surga, kembali ke Tarim? Hah? Otak Anda di mana? Pikiran Anda di mana? Logika Anda jalan apa enggak? Yang benar, Tarim dikatakan surga dunia. Kalau surga dunia, kenapa Habib-Habib itu tidak kembali ke Tarim, menikmati surga di Tarim, tapi kenapa masih tetap tinggal di Indonesia? Di Indonesia ternyata lebih enak daripada di Tarim. Buktinya, mereka tidak mau kembali ke Tarim. Karena Tarim itu adalah neraka bagi kehidupan bangsa Yaman. Kalian adalah orang-orang yang tertipu. Tarim itu adalah neraka. Buktinya, Habib tidak mau pulang kembali ke sana. Lebih enak tinggal di Indonesia, cuma cuap-cuap, cuma nipu, duit mengalir, fulus mengalir. Dan kalian itulah ladang bagi Habib. Kalian itu adalah tanaman bagi Habib yang setiap waktu, setiap saat diunduh oleh Habib, sementara Anda sendiri hidupnya sengsara dan menderita, dan Anda rela jadi budaknya para Habib. Saudara-saudara sekalian, cerita-cerita yang disampaikan oleh para Habib itu hanya dongengan, atau bisa jadi adalah omongan orang yang sedang kesambet. Tahu nggak kesambet? Orang yang sedang kemasukan setan. Orang yang kesurupan. Orang yang berhalusinasi. Anda sepertinya dihipnotis oleh para Habib. Para muhibbin, Anda sepertinya sedang disihir oleh para Habib. Kenapa bisa disihir? Karena Anda terlalu percaya kepada Habib, sehingga apapun yang dikatakan oleh Habib masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, dan Anda tidak bisa menolaknya sama sekali. Cerita-cerita Habib bisa melakukan ini, bisa terbang ke angkasa, bisa masuk ke dalam surga, mencari seseorang, mencari pembantunya, lalu balik lagi ke dunia. Itu adalah cerita halusinasi. Model cerita gitu tuh dulu mungkin dipercaya orang, tapi sekarang sudah zamannya tidak bisa. Karena itu bisa dibuktikan dengan ilmu yang modern. Kalau Habib cerita, katanya bisa sholat Jumat, sementara dia tidur di rumah, dan jasadnya katanya berangkat ke Mekah, rohnya bisa ke Mekah, bisa melihat keadaan di sana, itu sama saja ceritanya orang yang dihipnotis. Kalau Anda tidak percaya, coba datang ke tempat saya, ada alamatnya nih, catat. Datang ke Masjid Jami Al-Ihsan,
Jalan Kerinci, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Datang, lalu saya bisa bikin saudara seperti melakukan perjalanan tawaf ke Makkah. Bisa keliling ke Makkah dan bisa melihat suasana yang ada di sekitar Ka'bah. Saya bisa bikin Anda merasakan itu ketika Anda sedang dihipnotis. Jadi orang-orang yang halusinasi, yang katanya bisa berangkat ke Makkah, haji di Makkah, itu dalam ilmu hipnotis namanya self-hypnosis. Dengan melakukan hipnotis kepada diri sendiri, dalam suasana yang sangat rileks, seseorang bisa seperti melakukan perjalanan kemana yang dia tuju. Ke Makkah juga bisa. Haji juga bisa. Itulah ilmu modern. Jadi orang-orang yang ngomong gitu itu adalah orang yang berhalusinasi, lalu melakukan hypnosis, dan dia seperti bisa melakukan perjalanan seperti Mi'raj tadi yang saya digambarkan oleh mereka itu. Itu adalah dobos bohong. Nah, syaratnya orang yang bisa dihipnotis, bisa melakukan perjalanan itu memang orang yang paling pandai berhalusinasi. Maka orang yang pandai berhalusinasi itu paling mudah dihipnotis dan bisa dibikin apa saja sesuai dengan siapa yang menghipnotis. Karena seseorang yang dalam kondisi terhipnotis, itu orang dalam kendali orang yang menghipnotis. Kalau dirinya sendiri yang menghipnotis, maka dia bisa melakukan apa saja, merasa apa saja, bukan melakukan apa saja, merasakan apa saja yang dia inginkan. Kalau dia sebelumnya punya niat seperti melakukan Mi'raj, maka dia bisa Mi'raj perasaannya. Kalau dia berangkat ke Mekah, bisa dia melakukan perjalanan, merasakan seperti perjalanan ke Mekah. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, itu adalah dobos dan bohong cerita orang-orang yang berhalusinasi. Orang yang berhalusinasi adalah orang yang paling mudah dihipnotis, bisa dikendalikan oleh orang lain dengan hipnotis. Kalau dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, maka terjadilah seperti yang mereka katakan, bisa Mi'raj, bisa terbang, bisa kemana yang dia tuju. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, jangan lagi percaya kepada omongan Habib. Mereka itu adalah tukang sihir, tukang tipu, dan pembohong. Semoga saudara sadar, para muhibbin, termasuk kiai-kiai yang tidak sadar, tidak tahu bahwa yang dilakukan oleh Habib, cerita-cerita itu adalah cerita-cerita dobos yang ditulis dalam kitabnya Ba'alawi, Bani Alawi. Itu bisa dibuktikan dalam ilmu modern seperti sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.